Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube pembahasan anime. Di video kali ini saya akan membahas manga Solo Leveling atau manhwa. Di pembahasan video kali ini kita akan membahas terkait lanjutan video yang kemarin, yang dimana ini merupakan salah satu arts paling menarik di anime Solo Leveling, yaitu arts Jeju Island atau Pulau Jeju. Nah, di part 2 kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang dimana sudah kita lihat rencana ataupun strategi yang sudah disiapkan untuk menaklukkan Cat Rank S ini. Beberapa hari sudah berlalu dan di sini juga Sung Jinwo sudah menyelesaikan dungeon iblisnya. Ketua Gogunhei menelpon Sung Jinwo untuk membahas masalah ini. Sung Jinwo pun datang menemui Ketua Gogunhei. Ketua Gogunhei menjelaskan 4 hari lagi akan diadakan penyerangan Pulau Jeju dan ia mengundang Sung Jinwo untuk bergabung. Saat percakapan itu, tiba-tiba Sung Jinwo merasakan aura pertempuran yang kuat. Gogunhei memujinya karena sense atau kemampuan Sung Jinwo untuk merasakan mana musuh sangat kuat. Iya betul, saat ini para hunter rank S sedang melakukan pemanasan dan di sana juga ada hunter Goto Ryuji yang merupakan hunter terkuat dari Jepang. Gogunhei mengajaknya untuk ke sana. Nampak hunter Baekhyunho sedang latih tanding melawan Mak Dongwook yang merupakan hunter rank S dan yang merupakan guild master dari hunter Fame. Kemudian nampak hunter Choi yang menyapa Sung Jinwo. Wah, di mana-mana selalu ketemu orang ini. Selain itu di sisi sebelah nampak ada hunter rank S dari Jepang, Goto Ryuji bersama hunter rank S lainnya. Saat Goto Ryuji dan teman-temannya melihat Sung Jinwo, mereka mengira kalau Jinwo ini adalah hunter tipe assassin. Tapi Hanekawa memberitahu Goto kalau dia adalah tipe mage. Wah, orang-orang pada salah ngira ya. Goto yang mendengar itu tidak percaya, tapi Hanekawa sudah mengkonfirmasi hal ini. Selain Chai Hain yang memiliki penciuman sensitif ternyata dari Jepang, ada Hunter K yang menggunakan masker gas. Ia memiliki penciuman yang kuat sehingga menggunakan itu. Oh, jadi bukan hanya Chai Hain ya guys yang bisa nyium bau Hunter. Kecuali ia nyium Sung Jinwo, wah bau wangi. Goto Ryuji yang melihat para Hunter rank S Korea Selatan di sini, ia dengan sombong dan berkata, kalau Hunter rank S Korea Selatan ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Hanekawa berkata mungkin karena Goto sering menyelesaikan raid, jadi Hunter rank S lain terlihat tidak ada apa-apanya. Waduh, belum apa-apa udah sombong nih. Dia belum dikasih paham sama Sung Jinwo ya. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Hunter Chai Hain dan Gogunhei itu sebanding dengan hunter terbaik milik kita. Jadi yang ia akui hanya Chai Hain sama Gogunhei. Nah, memang mereka berdua ini memiliki aura yang kuat ya. Park Jong-soo yang mendengar percakapan itu datang menghampirinya dengan emosi karena ia meremehkan hunter Korea. Jadi hunter yang atau Park Jong-soo ini pernah belajar bahasa Jepang, jadi ia tahu apa yang ia ucapkan. Tempat yang kalian yang nggak tahu, jadi di sini Goto Ryuji ini nggak bisa bahasa Korea ya, dan rata-rata hunter Jepang nggak bisa bahasa Korea. Jadi ada penerjemah namanya Hanekawa. Park Jong-soo ini merupakan hunter rank E dan guild master dari Knight. Dan karena cecok ini akhirnya mereka bertanding guys, memutuskan untuk bertanding. Hunter rank A Hanekawa melawan hunter rank A Park Jong-soo. Nah, di sini Hanekawa sempat diremehkan karena ia merupakan penerjemahnya. Ia kira nggak bisa tarung. Dan ini dia pertandingan antara rank A ini. Dalam latih tanding ini tentu saja ditetapkan peraturan supaya nggak saling pukul aja. Nah, peraturannya adalah ketika musuh ataupun salah satu dari mereka yang bisa memegang lengan lawannya, maka dia yang menang. Sehingga dengan ini mereka tidak akan saling pukul dan menyerang sembarangan. Mereka semua bersiap, tapi Hanekawa yang melihat Park Jong-soo hanya berdiri dengan santainya, ia berpikir kalau ia pasti sangat percaya diri dengan kemampuan dan kecepatannya. Hanekawa pun melesat ke depan, menyerangnya dan berusaha menangkap lengannya. Tapi Park Jong mampu menghindarinya dengan cepat. Hanekawa berkata kalau ia akan membongkar tipuan murahanmu.
Tapi tiba-tiba Park Jong mampu menangkis dan mendorong Hanekawa dan berkata, "Sekedar informasi, tadi itu bukanlah serangan tapi hanya dorongan kecil." Dan saat mengangkat kakinya nampak sempak Park Jong kelihatan dan Hanekawa berkata, "Pose yang tidak senonoh. Seperti itu nanti burungmu keluar loh." Kocak. Saat tersadar akan hal itu, Park Jong tidak fokus dan Hanekawa memanfaatkan momen itu untuk menangkapnya. Tapi Park Jong tiba-tiba sudah menangkap lengannya dan berkata, "Kau sangat lambat, penerjemah." Pak John berkata kalau pengalaman Hanekawa melawan manusia masih kurang, berbeda dengan dirinya yang sudah mengalami berbagai macam situasi yang diharuskan melawan manusia. Karena manusia berbeda dengan monster. Nah, kalau monster ini memiliki gerakan yang simpel dan sederhana. "Jika aku punya pisau, mungkin tadi lehermu sudah kugorok," ucap Park Jong. Melihat pertandingan itu, Goto merasa tertarik dan ingin Hanekawa menyampaikan pesannya terhadap semua orang. Ia berkata, untuk membangun kepercayaan satu sama lain, kami akan memberi usulan ke semua orang. Bagaimana kalau kita latih tanding sama seperti tadi, mereka dengan saling melawan Hunter Rank S. Go Gunhei pun menyetujuinya. Nampaknya Kota Ryuji ingin memeriksa kemampuan Hunter Rank S Korea. Di sini, Go Gun-hee berkata kalau hunter tipe Meg dan bukan bertarung tidak ikut disertakan karena akan sulit dinilai kemampuannya. Ya, tentu saja ya. Kalau battle-nya kayak gini, yang tipe Meg ataupun bukan bertarung akan sulit. Tapi Sung Jinwoo pengecualian ya. Walaupun dia tipe Mage, gue jamin sih semua juga bisa diratain. Baek Yeon-ho menambahkan kalau bagaimana kita tambahin peraturannya yang bisa memegang punggung atau membuat lawan tak sadarkan diri juga akan menjadi pemenangnya. Selain itu, pertandingannya diubah bukan satu lawan satu, melainkan menjadi pertarungan grup. Ya, Hunter tipe Assassin mungkin bakal diuntungin sih dari tim Korea Selatan. Ada Hunter Baek Yeon-ho, Hunter Mang Do-wook, Hunter Choi Ha-in, dan Lim Tae-kyu. Dan dari Jepang ada Kenzo Tanaka, Minori Hoshino, Atsushi Kimamoto, dan Kanai Takawa. Pertandingan pun dimulai. Nampaknya Ken Tanaka yang sedang menganalisis lawan pada awalnya, dia sudah melihat kekuatan Ma Dongwook dan Baek Yeon-ho. Dia sudah mengetahui seberapa kuatnya, tapi Baek Yeon-ho nampaknya masih menyembunyikan kekuatannya. Ma Dongwook nampaknya memiliki kekuatan berubah jadi raksasa dan tipe penikmat pertempuran adu kekuatan. Ken Tanaka pun tak mau kalah dan bersiap-siap melawannya. Dan adu tinju ledakan dahsyat itu di antara kedua pukulannya membuat terguncang. Di sisi lain, nampak Minoru Hoshino sedang melawan Lim Tae-kyu. Lim Tae-kyu tahu dia sangat cepat sehingga ia berusaha membuat jarak dengannya dan melancarkan serangan jarak jauh. Minoru yang kaget serangannya itu berusaha menghindarinya. Serangannya tadi adalah Magic Arrow. Menyadari itu ternyata ia adalah tipe Ranger jarak jauh. Sehingga ia menghindari pertarungan langsung satu versus satu. Di lain sisi, Kumamoto sedang berhadapan dengan Baek Yeon-ho. Kumamoto ini tampak mengabaikan peraturan konyol itu dan berkata, yang terkuatlah yang bisa selamat. Baek Yeon-ho bahkan sampai merasakan hawa membunuh darinya. Nah, tapi kenapa malah ia mundur? Apakah dia ketakutan? Baek Yeon-ho bertanya-tanya. Kumamoto ini memiliki kepribadian yang aneh, guys. Baek Yeon-ho pun beranggapan kalau Kota Ryuji ingin mencoba menempatkan orang itu sebagai uji coba. Baek Yeon-ho yang melihat itu pun berkata, kalau kamu ingin memperlakukanku sebagai tikus percobaan, maka aku akan sedikit serius. Kumamoto yang melihat perubahan Baek Yeon-ho pun merasa takut. Baek Yeon-ho melesat cepat dan mencoba memukul Kumamoto. Tapi dengan refleksnya, dia masih mampu menghindari serangan Baek Yeon-ho. Dia pun berkata, seharusnya kebangkitan ulangmu menjadikanmu salah satu yang terkuat. Nah, di lain sisi tampak Ma Dongwook terbanting dan dikalahkan oleh Kenzo Tanaka. Dalam adu kekuatan, tampaknya ia lebih unggul, ucap Tanaka. Ini menjadi pengalaman baru bagi Mang Dongwook yang berhasil dibanting oleh lawannya. Selain itu, Lim Tae-kyu pun berhasil dikalahkan oleh Minoru Hoshino. Baek Yeon-ho pun harus berhadapan 3 orang dan berkata,
siapa selanjutnya. Kalian berpikir kalau Chai Hae-in pasti lebih kuat atau lebih sulit dikalahkan daripada melawan dirinya. Kalian terlalu meremehkanku, ucap Baek Yeonho. Di lain sisi, Chai Hae-in sedang berhadapan dengan Kanae Tawata, yang dimana dirinya kewalahan melawan Hunter Chai Hae-in. Bukan hanya cepat, tapi pola serangannya tidak bisa ia prediksi. Tidak salah julukannya yang seorang penari, gerakannya cepat dan lincah seperti penari. Ini membuat layak dijuluki sebagai itu. Dengan cepat, Chai Hae-in mampu mengalahkan lawannya dengan menyentuh punggungnya. Sekarang 3 lawan 2, Chai Hae-in pun ingin segera melesat untuk membantu Baek Yeonho. Tapi tiba-tiba Kumamoto menghadang Chai Hae-in sehingga Baek Yeonho harus menahan 2 orang sekaligus. Chai Hae-in pun dengan refleks melepaskan pukulan bertubi-tubi ke arah Kumamoto. Saking cepatnya, orang yang melihatnya seperti melihat tembakan Gatling gun. Pukulan itu ada yang berhasil mengenai wajah Kumamoto dan membuatnya berdarah dan marah. Nah, di sini ketika marah maka kepribadiannya akan berubah 180 derajat. Selain itu, dia tidak bisa berpikir dengan jernih dan dia tidak mengingat apapun setelah pertandingan berakhir. Nah, jadi ini alasan si Kumamoto memiliki sifat atau kepribadian yang aneh, guys. Jadi kalau marah bakal berubah drastis dia. Goto Ryuji berkata kalau Hunter Korea terluka, maka segera hentikan dia. Di sini Goto menyimpulkan kemungkinan si Kumamoto ini bakal mencoba melukai lawan-lawannya ya. Kumamoto saat ini benar-benar melancarkan serangan dengan serius, bahkan ruangan ini benar-benar rusak parah. Gerakannya sangat cepat dan menyerangnya tidak masuk akal. Di saat itu, tiba-tiba Sung Jinwoo melesat dengan cepat menyelamatkan Chai Hae-in. Sung Jinwoo berkata, walaupun ini hanya sekedar kompetisi, hawa membunuhmu terlalu banyak. Sambil menahan tendangannya ia berkata, izinkan aku untuk membantumu, kata Sung Jinwoo ke Chai Hae-in. Kumamoto yang melihat itu pun berkata, dasar kampret. Ia pun langsung mencoba menyerang Sung Jinwoo, tapi dalam sekejap Sung Jinwoo sudah membanting Kumamoto ke lantai dan membuat kesadarannya hilang. Goto Ryuji yang melihat gerakan itu pun berkata lagi ke Hanekawa, apakah dia benar-benar hunter tipe mage? Hanekawa pun mengkonfirmasi itu, tapi Goto Ryuji berkata lebih baik kita mencari langsung sendiri. Sung Jinwoo pun berkata lebih baik kita katakan kalau tim Korea yang kalah. Baek Yeonho pun sudah dikalahkan oleh lawannya. Ia pun setuju, meskipun dirinya serius maka tidak ada perbedaan yang jauh untuk melawan musuh-musuh ini, ucap Baek Yeonho. Chai Hae-in pun hanya menyetujuinya. Setelah itu Goto Ryuji menghampiri Sung Jinwoo dan menantangnya duel 1 versus 1. Nah, duelnya di next video. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini antara duel Hunter X Korea dan Jepang. See you in next video. Bye bye.